Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Tetap semangat ya belajarnya walaupun dari rumah. Oke, untuk video yang kedua kali ini, ibu akan melanjutkan video yang pertama, tetap masih materi sistem reproduksi pada manusia. Nah, untuk video yang kedua ini, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Ibu tekankan kembali, kenapa kita harus belajar ini, supaya kita lebih memahami dan lebih peduli menjaga organ-organ reproduksi yang sudah dikaruniakan Allah untuk kita semua, pemanfaatannya bagaimana, dan kita membuat kita akan lebih banyak bersyukur. Ternyata sudah sedemikian rupa Allah itu menganugerahkan organ reproduksi sehingga bisa memiliki fungsi-fungsinya masing-masing. Jadi kita tujuannya untuk belajar, hanya untuk belajar, bukan untuk hal yang lain-lain ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan memulai ibu review sedikit. Kemarin untuk video yang pertama kita belajar tentang pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Bagaimana fungsinya? Apa tujuannya? Kita sudah ada di sana semua. Yang kedua, kita akan fokus membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki. Apa-apa aja sih organ-organ reproduksi laki-laki? Bagaimana pemanfaatannya? Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, organ reproduksi laki-laki nanti ada dua subtema. Yang pertama itu tentang organ reproduksi itu sendiri, bagaimana fungsinya, bagaimana sih model organnya, bentuknya seperti apa. Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Bagaimana terjadinya, proses terjadinya, kita akan bahas selanjutnya. Oke. Organ reproduksi, kalau kita berbicara organ reproduksi pada laki-laki, kita akan lebih mudah belajarnya dengan menggunakan gambarnya. Jadi kalau dengan gambar seperti ini kita akan lebih mudah memahaminya. Tapi jangan berpikiran yang macam-macam. Oke, untuk organ reproduksi laki-laki nanti ada yang disebut sebagai organ luar dan ada juga yang disebut sebagai organ dalam. Kenapa dikatakan sebagai organ luar? Karena terlihat dari luar. Organ yang pertama untuk organ luar itu adalah penis. Penis itu sebagai alat kopulasi. Dia juga sebagai saluran urin dan sperma. Nanti saluran urin dan sperma di sini jadi satu, tapi mereka tidak akan pernah keluar barengan. Jadi ada masing-masing. Bagaimana prosesnya, cara membersihkan ureta itu sudah sedemikian rupa nanti dirancang. Yang kedua, organ luar itu ada skrotum. Yang bulatan ini ya, bulatan ini. Skrotum itu berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Jadi posisinya itu persis di bawah penis. Kenapa di luar? Karena akan lebih optimum suhunya itu kalau di bawah 30 derajat Celcius. Kalau suhu manusia normal itu kan 36 sampai 37 derajat Celcius. Sehingga produksi sperma itu lebih optimum lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas organ reproduksi laki-laki yang bagian dalam. Apa aja yang ada di sana, kita akan bahas satu per satu. Yang pertama adalah testis. Apa itu testis? Kalau kita biasanya menyebutnya yang bulat ini ya, kita biasanya menyebutnya telur. Dan testis yang dimiliki seorang laki-laki itu ada sepasang. Yang normal itu sepasang. Tapi terkadang yang abnormal ada yang ditemukan hanya dimiliki satu telur. Tapi yang normal itu pasti sepasang. Fungsinya testis itu untuk memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Kalau sel sperma itu berhubungan nanti pada reproduksi. Jadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur itu nantinya akan berubah menjadi sigot dan akhirnya akan berubah menjadi janin. Sedangkan hormon testosteron itu sendiri, ini ya bentuk sel sperma seperti ini.
ya sedemikian rupa dibikin sama yang kuasa. Kalau hormon testosteron sendiri itu berfungsi sebagai senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Kalian sudah sering melihat kan kalau pada saat masa-masa pubertas sudah terlihat beda anak laki-laki itu. Jadi sudah bisa penampakan fisiknya bisa dilihat, dadanya sudah mulai bidang, tumbuh kumis, terkadang sudah mulai tumbuh kumis, terus suaranya juga membesar, ada tumbuh rambut di beberapa tempat, bahkan di organ reproduksinya. Itu akan muncul pada saat masa-masa pubertas. Jadi yang berperan di sana adalah hormon kelaki-lakian atau biasa disebut dengan hormon testosteron. Yang kedua, kita membahas tentang epididymis. Apa itu epididymis? Epididymis di sini berfungsi menyimpan sperma sementara. Jadi selama proses pematangan sel sperma itu disimpan sementara di epididymis yang bentuknya seperti koma tapi terbalik ini ya. Jadi epididymis itu fungsinya untuk menyimpan sperma sementara sampai pematangan dan sampai proses untuk mengeluarkan sperma. Hampir setiap hari seorang laki-laki itu memproduksi sperma mulai dari masa pubertas. Nah, pada saat memproduksi sel sperma, kalau pada usia balik, mereka akan keluar pada saat mimpi basah, pada saat tidur. Nah, kalau tidak keluar, jangan mencoba-coba untuk mengeluarkan dengan paksa ya, atau dengan cara apapun, berfantasi atau onani itu jangan, tidak dibolehkan ya. Jadi kalau misalkan epididymis tempat penyimpanan sperma itu sudah tidak menampung, sperma yang tidak bisa keluar itu akan didaur ulang kembali oleh tubuh atau diolah kembali masuk ke tubuh. Selanjutnya ada yang disebut sebagai vas efferent. Apa itu vas efferent? Saluran dari epididymis ini nanti yang akan mengantarkan sperma sampai dia keluar melalui penis atau ada saluran di dalam ini ada uretra. Vas efferent sendiri itu berfungsi sebagai saluran sperma dari epididymis menuju ke uretra. Selanjutnya ada yang disebut uretra. Apa itu uretra? Uretra itu sebagai saluran urin dan sperma. Nah, selain bagian-bagian luar itu tadi, di dalam organ reproduksi laki-laki, kita juga akan mengenal beberapa kelenjar. Kelenjar yang pertama itu ini masih termasuk dalam organ bagian dalam ya. Jadi termasuk ke dalam kelenjar. Kelenjar yang pertama adalah kelenjar vesicula seminalis. Apa itu vesicula seminalis? Kelenjar vesicula seminalis itu menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Pada saat kelas 7, kalian sudah belajar tentang basa ya. Basa itu berfungsi untuk menetralkan asam. Karena di dalam urin yang dihasilkan ini kan salurannya sama. Urin yang dihasilkan di dalam ginjal, di kantong kemih, yang keluar melalui uretra, itu mengandung asam. Nah, bagaimana untuk menetralkannya? Itu dihasilkan zat yang bersifat basa. Yang kedua, dihasilkan zat fruktosa. Fruktosa itu adalah gula sederhana. Kalau gula berarti sebagai sumber energi. Sumber energi untuk siapa? Sumber energi untuk sperma sampai dia bisa bergerak dengan mudah. Yang ketiga ada hormon prostaglandin. Apa itu hormon prostaglandin? Hormon prostaglandin itu biasanya berfungsi untuk melemahkan sistem imun. Ceritanya begini, kalau misalkan sel sperma itu yang masuk ke dalam tubuh wanita dianggap sebagai sel yang asing. Otomatis di dalam tubuh kalau ada sel yang asing, imun yang ada di dalam tubuh otomatis akan berusaha menghilangkan atau melemahkan. Nah, hormon prostaglandin di sini nanti akan lebih menguatkan atau melemahkan sistem imun tubuh itu sendiri. Jadi dia tetap bisa hidup sampai bertemu dengan sel telur. Yang keempat ada protein pembekuan. Protein pembekuan di sini berfungsinya agak lengket ya, bisa melengketkan. Oke, kelenjar yang selanjutnya itu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu sendiri berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan sedikit asam, pH-nya 6,5 dan terdiri dari
asam sitrat. Asam sitrat di sini untuk menghasilkan energi. Energi untuk siapa? Yang pastinya energi untuk si sperma itu tadi. Selain itu juga menghasilkan enzim pepsinogen, lisosen, amilase. Dan yang ketiga menghasilkan seminal plasmin. Seminal plasmin itu adalah antibiotik. Antibiotik untuk membersihkan saluran urin dan sperma itu tadi, biar keduanya tidak pernah tercampur. Selanjutnya, yang kecil ini adalah kelenjar koper atau kita biasa menyebutnya bulbureta. Bulbureta itu menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Kelenjar bulbureta itu sifatnya juga untuk melindungi sperma biar tidak mati. Jadi kalau sperma itu kan dia kalau di cairan asam dia akan mati. Makanya ini di salurannya ini nanti akan secara otomatis dibersihkan dengan menggunakan cairan atau lendir yang dihasilkan oleh koper atau kelenjar bulbureta. Oke, itu tadi Ibu sudah jelaskan dua hal, organ dalam dan organ luar. Nah, Ibu sedikit review. Jadi, yang pertama itu ada testis. Kita tahu testis itu ada jumlahnya sepasang. Dia berfungsi untuk menghasilkan sperma. Sedangkan epididymis itu berfungsi untuk menyimpan sperma sementara. Terus dilanjutkan dengan falciparum. Falciparum di sini akan menyalurkan sperma. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis itu menghasilkan cairan-cairan sehingga sperma itu bisa bertahan hidup. Dilanjutkan dengan kelenjar prostat. Kelenjar prostat juga menghasilkan beberapa cairan yang bisa memungkinkan sperma itu sampai ke tujuan akhirnya, yaitu bertemu dengan sel telur. Kelenjar koper. Ini kelenjar koper. Terus dari kelenjar koper nanti lanjut dialirkan oleh uretra. Jadi itu tadi organ reproduksi laki-laki. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang spermatogenesis. Apa sih spermatogenesis? Dari kata awalnya adalah sperma. Berarti spermatogenesis itu adalah proses pembentukan dan pematangan sperma. Di mana terjadinya? Terjadinya pematangan dan pembentukan sel sperma tadi sudah kita ketahui, dia termasuk organ dalam, di dalam testis. Nah, di dalam testis itu ada tubulus seminiferus atau seminiferus tubulus. Jadi tubulus seminiferus nanti kalau disayat melintang bentuknya seperti ini ya. Kalau kita lihat seperti buah apa ya, yang dari Sulawesi itu buah markisa. Nah, buah markisa. Di sini ini nanti kalau potongan-potongan ini kalau di zoom perbesarnya nanti seperti ini. Jadi prosesnya bermula dari spermatogonium. Ini nanti yang akan membelah dengan melalui pembelahan meiosis, nanti akan menghasilkan sperma seperti ini. Ini kalau sudah di zoom seperti ini kondisinya. Jadi proses spermatogenesis itu dimulai dari spermatogonium dengan kondisi kromosom 2N alias kromosomnya diploid. Terus dilanjutkan akan menghasilkan spermatosit primer, itu juga masih 2N, diploid kromosomnya, dengan melalui pembelahan meiosis 1 akan menjadi spermatosit sekunder. Nah, untuk menjadi spermatid itu melalui meiosis 2. Dari peristiwa ini akan dihasilkan 4 sel sperma yang fungsional. Maksudnya fungsional, keempat-empatnya itu semuanya berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya Ibu jelaskan tentang spermatogenesis itu sendiri. Apa-apa aja sih spermatogenesis? Spermatogenesis itu sendiri berlangsung di dalam testis. Terutama di tubulus seminiferus. Yang kedua, dihasilkan 4 sperma yang fungsional. Ini fungsional, berfungsi semuanya ya. Terus yang ketiga, itu dimulai saat laki-laki mengalami pubertas. Jadi, proses spermatogenesis itu bisa terjadi pada saat laki-laki sudah mengalami pubertas. Kalau belum mengalami pubertas, dia belum mengalami spermatogenesis. Dan dia terjadinya itu secara terus-menerus.
Jadi walaupun sudah tua, sudah kakek-kakek, tetap memproduksi sperma. Jadi spermatogenesis itu akan berhenti pada saat pada saat tubuh yang ditinggali nyawanya sudah tidak ada alias meninggal. Jadi berakhirnya spermatogenesis itu pada saat orangnya sudah meninggal. Jadi ini bentuknya dari sperma itu sendiri. Jadi bagian-bagiannya di sini ada akrosom, ada nukleus, ada sentriol. Nah, ini lehernya, di bagian kepalanya, ada mitokondria, ini bagian perut, bagian tengahnya, terus aksinema, terus ini nanti ada ekor. Nah, kenapa dibikin langsing seperti ini? Karena mereka nanti harus berenang-renang. Jadi kalau tubuhnya kecil kan, berenangnya lebih cepat. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan dibahas pada saat di SMA. Oke, selanjutnya itu tadi sudah penjelasan Ibu ya tentang struktur organ dan fungsi dari organ reproduksi laki-laki. Tugas kalian di rumah, nanti silahkan diisi dari gambar Ibu ini, tuliskan nama organ dan fungsinya. Jadi misalkan yang A ini nama organnya apa? Misalkan ini nama organnya yang B, misalkan nama organnya plasenta. Nah, plasenta ini fungsinya untuk apa? Nah, dari situ kalian boleh menuliskan dengan menggunakan PowerPoint, boleh dengan buku catatan, terserah bagaimanapun cara kalian itu sesuai dengan usaha kalian. Boleh juga kalian nanti berkreativitas dengan menggunakan video. Silahkan berkreativitas. Sampai jumpa. Begitu tadi penjelasan dari Ibu. Semoga semua yang Ibu berikan paham. Yang belum paham boleh nanti ditanyakan ya. Boleh ditanyakan Jabri sama Ibu. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.